Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pewarisan menurut undang-undang. Pembahasan mengenai pewarisan menurut undang-undang akan kita bagi di dalam 7 bagian atau 7 pokok bahasan. Sekarang kita akan membahas pada bagian yang pertama. Pada bagian pertama kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian hukum waris. Pada prinsipnya, yang namanya hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai akibat matinya seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkan, yaitu nanti mengatur bagaimana perpindahan harta kekayaan itu dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Selain mengatur bagaimana kekayaan itu akan beralih atau berpindah kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, dalam hukum waris juga diatur mengenai akibat dari perpindahan harta warisan tersebut dalam hubungan di antara sesama ahli waris ataupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Para ahli waris, bagaimana pertanggungjawaban mereka, bagaimana perhitungan warisan di antara mereka, nanti ada aturan tersendiri yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para ahli waris pada saat diadakan pembagian warisan. Sedangkan dalam kaitannya dengan pihak ketiga, hal ini terjadi apabila pewaris semasa hidupnya masih mempunyai hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang belum diselesaikan semasa hidupnya. Dalam hal ini, para ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris. Sehingga semua permasalahan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga harus diselesaikan oleh para ahli waris. Sekarang kita bicarakan mengenai unsur-unsur pewarisan. Untuk terjadinya masalah pewarisan harus terpenuhi 3 unsur pewarisan. Yang pertama, adanya pewaris sebagai peninggal warisan. Ada orang yang meninggal dunia, tentunya harus atau pewaris ini meninggalkan harta warisan yang akan dibagi di antara para ahli waris. Yang kedua, adanya ahli waris sebagai penerima warisan. Ahli waris ini adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan. Apa yang semasa hidupnya menjadi hak dan kewajiban pewaris, sekarang hak dan kewajiban itu beralih kepada para ahli waris. Sekali lagi, yang namanya ahli waris adalah orang atau pihak yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan. Unsur yang ketiga adalah harta warisan, yaitu kekayaan-kekayaan yang terdiri dari aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dibagi atau yang menjadi haknya para ahli waris. Jadi yang namanya harta warisan adalah semua hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang, baik dalam bentuk aktiva ataupun pasiva, yang menjadi haknya para ahli waris atau yang akan dibagi di antara para ahli waris. Terdapat 2 macam pewarisan atau bagaimana pembagian warisan itu dilaksanakan.
kita mengenal ada dua macam pewarisan. Yang pertama, pewarisan menurut undang-undang, yaitu apabila tata cara pewarisan semuanya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang. Siapa yang berhak mewaris, apa syarat menjadi ahli waris, berapa besarnya hak bagian para ahli waris, semuanya diatur di dalam undang-undang. Sedangkan yang kedua yang dinamakan pewarisan testamenter atau pewarisan berdasarkan surat wasiat, yaitu tata cara pembagian warisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat. Selanjutnya kita bahas mengenai pengaturan hukum waris. Ketentuan mengenai hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2, buku 2 yang berjudul tentang benda atau Van Saken, khususnya bab 12 sampai bab 18. Bab 12 judulnya tentang pewarisan karena kematian. Yang dimaksud dalam bab 12 ini maksudnya adalah pewarisan menurut undang-undang. Bab 13 mengatur tentang surat wasiat. Maksudnya di sini adalah pewarisan menurut surat wasiat atau pewarisan testamenter. Dan seterusnya sampai bab 18 yang mengatur tentang harta peninggalan yang tak terurus, yaitu apabila ada pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan tetapi tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Ini dinamakan harta warisan yang tidak terurus. Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengurus harta warisan. Satu pertanyaan atau suatu permasalahan, mengapa hukum waris diatur dalam buku 2? Hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 584 dapat kita simpulkan sebagai suatu alasan mengapa hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2, yaitu karena di dalam pasal 584 disebutkan bahwa pewarisan dipandang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hak milik. Silahkan nanti dipelajari pasal 584. Di sana menyebutkan tentang 5 cara untuk terjadinya peralihan hak milik. Salah satunya adalah melalui pewarisan, baik pewarisan karena undang-undang ataupun pewarisan testamenter. Berbicara mengenai berlakunya hukum waris di Indonesia, dapat kita temukan yang namanya pluralisme hukum waris. Karena di Indonesia ini terdapat lebih dari 2 sistem hukum waris yang berlaku. Dapat kita temukan ada 3 sistem hukum waris. Yang pertama, hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, hukum waris Islam. Dan yang ketiga, hukum waris adat. Ini merupakan sejarah perkembangan hukum di Indonesia sehingga melahirkan 3 sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para mahasiswa hukum Indonesia harus menguasai ketiga sistem hukum waris ini karena ketiga-tiganya berlaku. Selanjutnya, tadi kita bicarakan bahwa pembagian warisan ada 2 model atau 2 cara pembagian warisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan menurut surat wasiat. Mana di antara kedua model pembagian warisan ini yang kedudukannya lebih tinggi? Mana yang didahulukan antara pewarisan berdasarkan undang-undang ataupun pewarisan berdasarkan surat wasiat?
Jawaban dari pertanyaan itu bisa dilihat dari ketentuan pasal 874. Ya, dapat dilihat ketentuan pasal 874. Kalau kita lihat ketentuan pasal 874, di sana dikatakan segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang. Sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Ketentuan pasal 874 mengajarkan bahwa kalau ada seseorang meninggal dunia, pada kalimat awal dikatakan warisan itu kepunyaan ahli waris undang-undang. Ini artinya harta warisan dibagi menurut ketentuan undang-undang. Ini pernyataan pertama pasal 874. Kalau ada orang meninggal dunia, warisan itu dibagi menurut ketentuan undang-undang. Tetapi kalimat selanjutnya mengatakan sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Kata sekedar terhadap itu menunjukkan suatu syarat atau pengecualian bahwa berlakunya ketentuan pewarisan undang-undang digantungkan pada suatu keadaan, ada tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Kalau ternyata pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan surat wasiat, maka berdasarkan ketentuan pasal 874, ketentuan pewaris dalam surat wasiat ini yang didahulukan. Ini menunjukkan dari ketentuan pasal 874 bahwa kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan. Artinya, kedudukan pewarisan testamenter di atas ketentuan pewarisan undang-undang. Dengan kata lain pula bahwa ketentuan pewarisan menurut testamen surat wasiat bisa menyingkirkan atau mengecualikan berlakunya ketentuan pewarisan undang-undang. Yang kedua, dengan demikian, ketentuan pewarisan menurut undang-undang bersifat mengatur atau regelenreh atau yang bersifat menambah anvulenreh, bukan ketentuan yang bersifat memaksa. Walaupun ada beberapa ketentuan dalam hukum waris yang bersifat memaksa, tetapi secara umum ketentuan pewarisan undang-undang dapat disimpangi oleh pewaris melalui surat wasiat. Yang ketiga dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 874 bahwa kehendak pewaris yang mungkin menyimpangi ketentuan undang-undang harus dibuat dalam bentuk surat wasiat. Nah, untuk membuat surat wasiat nanti akan dibahas secara tersendiri ketika kita membahas mengenai pewarisan testamenter. Surat wasiat itu harus memenuhi syarat formil maupun syarat material pembuatan surat wasiat. Kalau tadi kita bicarakan mengenai unsur-unsur pewarisan, ada 3 unsur pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Kita bicarakan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pewarisan. Yang pertama yang berkaitan dengan diri pewaris. Unsur pewarisan yang berkaitan dengan diri pewaris yang pertama dapat kita temukan dalam pasal 830. Di sana dikatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal ini sangat singkat. Singkat tetapi jelas dan tegas menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal ini memberikan suatu pedoman, suatu ajaran bahwa sebelum ada orang mati, belum ada yang namanya pewaris, belum ada yang namanya ahli waris, dan belum ada yang namanya harta warisan. Sehingga orang pada prinsipnya tidak bisa menyebutkan
atau menuntut dilakukannya pembagian warisan ketika pemilik warisan masih hidup. Saat matinya pewaris dipandang sebagai saat terbukanya warisan. Ketentuan pasal 830 mendapatkan penjabaran di dalam beberapa pasal. Di antaranya pasal 1063. Di sana dikatakan bahwa di dalam suatu perjanjian kawin, seseorang tidak dapat melepaskan warisan yang belum terbuka ataupun menjadikan warisan yang belum terbuka itu sebagai objek perjanjian. Begitu juga dalam ketentuan pasal 1334 ayat 2. Ini tertulis ayat 4, ini yang benar adalah ayat 2. Pasal 1334 ayat 1 menyebutkan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Tetapi dalam pasal 1334 ayat 2 mengatakan seseorang tidak dapat melepaskan atau menjadikan warisan yang belum terbuka sebagai objek perjanjian sekalipun dengan sepakatnya calon pewaris atau pemilik harta warisan. Kedua ketentuan pasal 1063 dan 1334 ayat 2 ini didasarkan pada nilai atau norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menjadi tidak pantas, tidak patut kalau seorang pemilik warisan masih hidup, tetapi para calon ahli waris sudah membicarakan atau menuntut adanya pembagian warisan. Ini adalah nilai yang dianut di dalam ketentuan pasal 830 yang kemudian dijabarkan dalam pasal 1063 dan 1334 bahwa orang tidak boleh berbicara tentang warisan ketika pemiliknya masih hidup. Selanjutnya berkaitan dengan unsur yang kedua tentang diri ahli waris, bahwa penerima warisan, kita berbicara tentang penerima warisan itu dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penerima warisan dengan alas hak umum. Seseorang dikatakan menerima warisan dengan alas hak umum apabila orang itu menerima warisan baik aktiva ataupun pasiva, keuntungan maupun hutang-hutang warisan. Inilah yang dinamakan ahli waris, baik itu ahli waris undang-undang ataupun ahli waris wasiat. Jadi yang namanya ahli waris adalah para penerima warisan dengan alas hak umum. Dia menerima aktiva maupun pasiva warisan. Kedudukan para ahli waris adalah sebagai pengganti atau penerus pewaris dalam hubungannya dengan harta warisan. Apa yang dulu dimiliki oleh pewaris sekarang menjadi miliknya ahli waris. Yang kedua yang dinamakan penerima warisan dengan alas hak khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata penerima warisan dengan alas hak khusus yaitu apabila mereka ini hanya menerima warisan dalam bentuk aktiva warisan. Dia tidak menerima pasiva warisan, tidak menanggung hutang-hutang warisan. Mereka inilah yang dinamakan para lehataris, yaitu para penerima lehat atau penerima hibah wasiat. Mereka ini adalah orang yang hanya mendapatkan hak, mendapatkan pemberian atas barang-barang tertentu atas harta warisan. Kedudukan mereka bukan sebagai ahli waris, tetapi disebut sebagai lehataris. Kedudukan lehataris seperti halnya kedudukan seorang kreditur warisan, hanya orang yang berhak atas harta warisan, tetapi bukan ahli waris. Selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip mengenai harta warisan. Berkaitan dengan harta warisan dapat kita temukan ketentuan pasal 849. Di dalam pasal 849 disebutkan bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat dan asal-usul harta warisan di dalam mengatur masalah pewarisan. Artinya,
Undang-undang hanya melihat harta warisan dari aspek ekonominya atau nilai ekonomisnya. Ini berbeda dalam hukum waris adat yang kadang memandang harta tidak hanya dari segi nilai ekonomi, tapi juga nilai spiritual, nilai mehisnya dan sebagainya. KUH Perdata tidak, hanya memandang harta dari aspek nilai ekonominya. Selanjutnya, kenapa undang-undang tidak memandang harta juga dari asal-usul harta? Jadi berbeda dengan hukum adat. Kalau hukum adat, kita dikenal di dalam hukum adat itu ada yang namanya harta asal suami, harta asal istri, dan harta bersama. Jadi kalau hukum waris adat memandang harta dari asal-usul harta. Dalam KUH Perdata ada ketentuan pasal 119 yang mengatur tentang asas persatuan bulat atau asas persatuan harta di antara kekayaan suami istri sejak saat dilangsungkan perkawinan. Demi hukum berlakulah persatuan harta terhadap kekayaan suami istri. Persatuan itu meliputi kekayaan yang diperoleh sebelum maupun sepanjang perkawinan, meliputi pula aktiva dan pasiva warisan. Sehingga di sini berkaitan dengan harta warisan ada ketentuan yang berbeda antara KUH Perdata ataupun hukum waris adat khususnya. Selanjutnya, yang terakhir di dalam bahasan ini kita akan membicarakan tentang rumus menentukan harta warisan. Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hukum harta perkawinan. KUH Perdata menganut asas persatuan harta, sedangkan Undang-Undang Perkawinan menganut asas pemisahan harta. Dalam asas persatuan harta, maka di dalam satu keluarga hanya ada satu harta yang namanya harta persatuan. Sedangkan di dalam asas pemisahan harta, maka di dalam satu keluarga dapat ditemukan ada 3 kelompok harta. Harta pribadi suami, harta pribadi istri, dan harta bersama. Dengan adanya 2 sistem hukum harta perkawinan ini, maka bagaimana kita menentukan besarnya harta warisan ini juga harus dilihat dari 2 kemungkinan. Yang pertama dilihat dari status perkawinan. Apakah pewaris ketika meninggal dunia terikat perkawinan dengan orang lain ataukah tidak? Apabila pewaris ketika meninggal dunia tidak terikat perkawinan dengan orang lain, ini berarti seluruh kekayaannya adalah miliknya sendiri. Sehingga besarnya harta warisan seseorang yang tidak terikat perkawinan meliputi seluruh kekayaan yang ditinggalkan. Maka rumusnya harta warisan sama dengan harta kekayaannya. Sebaliknya, kalau seorang pewaris ketika meninggal dunia dalam keadaan terikat perkawinan dengan orang lain, dilihat dulu aturan hukum yang mengatur kekayaan pewaris tunduk pada persatuan harta ataukah tunduk pada ketentuan mengenai pemisahan harta. Kalau kekayaan suami istri tadi tunduk pada persatuan harta, maka harta warisannya adalah setengah dari harta persatuan. Secara umum, orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata menganut asas persatuan harta, kecuali kalau ada perjanjian kawin di antara mereka yang kemudian kekayaan mereka diatur berdasarkan pemisahan harta. Sedangkan apabila pewaris meninggal dunia lalu kekayaannya diatur berdasarkan asas pemisahan harta, maka besarnya harta warisan adalah harta pribadi pewaris ditambah setengah harta bersama. Inilah rumus menentukan besarnya harta warisan seorang pewaris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris. Untuk menjadi ahli waris paling tidak ada 5 syarat.
Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 832. Dalam pewarisan undang-undang, seseorang yang bisa menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau merupakan keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin. Jadi yang pertama, yang melahirkan hak mewaris karena dia mempunyai hubungan darah. Dan yang kedua, karena dia berkedudukan sebagai suami atau istri yang hidup lebih lama. Suami atau istrinya pewaris tidak lain adalah duda atau jandanya pewaris. Jadi untuk mempunyai hak mewaris bisa karena hubungan darah atau hubungan perkawinan, dalam hal ini berkedudukan sebagai suami atau istri pewaris. Yang kedua, berdasarkan pasal 836 KUH Perdata, untuk menjadi ahli waris seseorang harus telah lahir pada saat warisan terbuka. Kata telah lahir juga harus diartikan sebagai masih hidup. Tetapi berlakunya ketentuan pasal 836 dengan mengingat ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 2 mengatur mengenai anak atau janin yang berada dalam kandungan seorang perempuan. Ditentukan dalam pasal 2 bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki. Jadi demi perlindungan hak seorang janin yang masih berada dalam kandungan seorang perempuan, seorang ibu, dalam kaitannya khususnya dalam hukum waris, di sana dikatakan apabila kepentingan si anak menghendaki, demi perlindungan hukum anak itu, ketentuan pasal 836 harus diperluas maknanya. Anak yang berada dalam kandungan seorang wanita tadi, seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir demi perlindungan hak hidup anak tersebut. Jadi kata telah lahir meliputi pula perluasan maknanya anak-anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir. Selanjutnya ketentuan pasal 838, untuk menjadi seorang ahli waris harus bukan orang yang tidak patut mewaris. Dalam ketentuan pasal 838 nanti kita bicarakan secara tersendiri. Di sana disebutkan orang-orang yang karena perbuatan yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan, menjadikan orang itu dicabut hak warisnya. Ya. Ini nanti kita bicarakan tersendiri. Yang keempat, pasal 1058. Untuk menjadi ahli waris, dia harus bukan orang yang menolak warisan. Ya, nanti ketika kita membicarakan tentang hak-hak ahli waris ini dapat mengajukan penolakan warisan. Jadi untuk menjadi ahli waris berarti dia harus bukan orang yang menolak warisan. Yang kelima, untuk menjadi ahli waris undang-undang, dia tidak dicabut hak warisnya oleh pewaris, ya. Karena seorang pewaris melalui surat wasiat dapat mencabut atau menyingkirkan seseorang dari haknya atas harta warisan. Sehingga untuk menjadi ahli waris harus disyaratkan bukan orang yang disingkirkan, bukan orang yang dicabut hak warisnya oleh pewaris. Dari 5 syarat menjadi ahli waris ini sebetulnya dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu hal-hal yang menimbulkan hak mewaris dan hal-hal yang menjadikan seseorangan kehilangan hak mewaris. Nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan hal-hal yang syarat-syarat yang menjadikan seseorang berhak mewaris. 3, 4, 5 ini hal-hal yang menjadikan seseorang kehilangan hak mewaris. Apa? Yang pertama karena ketentuan undang-undang, karena perilakunya yang menyimpang. Yang kedua karena kehendak ahli waris itu sendiri dengan mengajukan penolakan warisan. Yang ketiga karena kehendak pewaris, yaitu dia mencabut seseorang menjadi ahli waris. Oleh karena itu
untuk menjadi syarat mewaris dalam syarat yang ketiga, 4, yang kelima, harus kita beri kata bukan ataupun tidak. Nah, yang terakhir kita bicarakan mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak patut mewaris dalam pasal 838. Kalau kita lihat pasal 838, di sana ada 4 perbuatan yang menjadikan seseorang menjadi kehilangan hak mewaris atau dianggap menjadi orang yang tidak patut mewaris. Pertama, orang yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan pewaris. Apabila perbuatan ini telah dijatuhi putusan hakim, telah dihukum dan dinyatakan dia bersalah atas perbuatannya. Yang kedua, orang yang membuat pengaduan palsu seolah-olah pewaris melakukan kejahatan yang mana perbuatan itu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Dan atas perbuatan ini orang tadi telah mendapatkan putusan hakim, telah dihukum dengan putusan hakim dan dinyatakan salah, melakukan kesalahan atas perbuatannya. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang telah memaksa, melakukan kekerasan terhadap diri pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini berkaitan dengan surat wasiat, bahwa pembuatan atau pencabutan surat wasiat itu hak sepenuhnya pewaris. Tidak ada seseorang, termasuk para ahli waris, yang berhak memaksa seorang pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Maka tindakan-tindakan yang menyimpang, melanggar hak-hak ahli pewaris dicabut oleh undang-undang, dianggap sebagai orang yang tidak patut untuk mewaris. Demikian pembahasan pertama mengenai hukum waris undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.